Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang jadwal pelaksanaan proyek. Dalam diagram atau bagan ini bisa kita lihat perencanaan proyek itu mempunyai dua hal yang utama yang harus direncanakan terlebih dahulu sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Antara lain yang paling utama yaitu dalam cost oriented atau dia berorientasi terhadap biaya atau dia berorientasi terhadap waktu. Untuk orientasi terhadap biaya yang harus dipertimbangkan itu ada dua, yaitu apakah ada direct cost atau indirect cost. Direct cost ini adalah biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Indirect cost ini adalah yang tidak berkaitan langsung, misalkan seperti pajak, kemudian suku bunga, kemudian overhead, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam indirect cost. Sedangkan direct cost ini adalah biaya upah, tenaga kerja, kemudian material, alat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang schedule oriented ini ada time oriented atau dia orientasi waktunya itu menggunakan critical path problem. Jadi dia berdasarkan pada lintasan kritis. Untuk lintasan kritis ini kita akan mempelajari nanti di critical path method, di mana dijadikan sebagai patokan untuk dia menentukan atau dia pekerjaan itu berorientasi terhadap waktu. Dalam critical path problemnya itu nanti akan diketahui lintasan kritis mana yang harus dilakukan atau tidak boleh mengalami keterlambatan, atau maksudnya dia tidak boleh mengalami keterlambatan karena lintasan kritis apabila mengalami keterlambatan maka dia akan mempengaruhi jadwal keseluruhan dari proyek tersebut. Sedangkan schedule oriented itu juga ada yang dipengaruhi oleh resource oriented, di mana orientasi sumber daya ini terkait dengan schedule dari jadwal scope-nya atau scope dari pekerjaannya itu jadwalnya. Jadi dia terkait dengan jadwal dari sumber dayanya atau pekerjaan, lingkup pekerjaannya. Nah, ini kalau resource oriented yang semacam ini biasanya dia dipengaruhi oleh banyaknya biasanya ya subkon yang mempengaruhi schedule daripada pekerjaan itu. Jadi karena mungkin kalau di sini ini nanti terkait dengan berbagai banyak sumber daya yang terlibat di dalamnya. Nah, ini pada dasarnya penjadwalan proyek itu kemarin kita sudah mempelajari ketika studi lapangan ya. Penjadwalan proyek itu dilakukan pada perencanaan konstruksi. Jadi penjadwalan proyek itu nanti akan dibuatlah diagram-diagram dengan menggunakan skala waktu ya. Nah, penjadwalan juga menentukan kapan aktivitas dimulai, kemudian ditunda dan diselesaikan. Dan masalah penjadwalan itu untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengatur kegiatan, kapan dimulai, kemudian penjadwalan alokasi sumber daya dan waktu penyelesaian, sehingga penjadwalan tersebut akan menghasilkan penyelesaian proyek yang tepat waktu dan efisien. Sehingga perlu dilakukan penjadwalan di awal. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam membuat
jadwal pelaksanaan proyek, yaitu kebutuhan dan fungsi proyek. Dengan selesainya proyek tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai waktu yang ditentukan. Ini kebutuhan atau fungsi dari proyek tersebut. Kalau misalkan untuk proyek pemerintah tentu akan unsur politis misalkan itu akan sangat tergantung atau sangat membutuhkan time oriented tadi ya. Schedule-nya itu harus dipenuhi sesuai dengan ini ya, schedule oriented-nya. Bukan lagi pada cost oriented kalau yang untuk proyek pemerintah ya. Kemudian faktor lain itu biasanya terkait dengan proyek berikutnya atau kelanjutan dari proyek sebelumnya. Nah, ini tadi alasan sosial politik, misalkan tadi yang untuk alasan politis ya, misalkan berakhirnya kepemimpinan seperti itu, sehingga dia harus dalam kepemimpinannya misalkan dia harus menghasilkan sebuah bangunan yang direncanakan, misalkan harus tepat waktu. Kemudian kondisi alamnya itu seperti apa yang akan mempengaruhi penjadwalan. Kemudian keterjangkauan lokasi proyek. Kemudian ketersediaan sumber daya material, alat, sehingga yang menunjang terwujudnya proyek yang bersangkutan. Kemudian juga terkait penjadwalan tadi harus dipertimbangkan juga produktivitas sumber daya, peralatan proyek, kemudian tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Kemudian penjadwalan juga dipengaruhi oleh cuaca, musim, kemudian debit banjir, skala gempa tahunan, dan lain-lain. Untuk metode penjadwalan, ada beberapa metode yang digunakan ya. Contohnya diagram balok atau bar chart, kemudian diagram garis, diagram panah, port atau CPM, kemudian CPM ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan ya, critical path method. Kemudian diagram precedence atau precedence diagram, dan diagram skala waktu atau time scale diagram. Kemarin kita sudah menjelaskan atau di studi lapangan juga sudah dijelaskan ya, bagaimana mendefinisikan aktivitas-aktivitas kerja yang akan dilakukan, tentunya juga sesuai dengan bangunan itu sendiri ya, kebutuhan dari bangunan itu sendiri, itu apa saja pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan dan dirinci berdasarkan tugasnya ya. Kemudian tugas-tugas merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk memungkinkan penjadwalan kegiatan konstruksi. Jadi dibutuhkan juga urutan mana pekerjaan yang didahulukan, kemudian mana pekerjaan yang terkait dengan atau pekerjaan itu harus didahului pekerjaan yang lain. Nah, itu juga nanti urutan-urutan itu harus diberikan ya sebelum melakukan penjadwalan. Kemudian juga merinci apa saja sedetail mungkin agar proses penjadwalan itu dapat disusun dengan baik. Kemudian waktunya itu disebut dengan durasi baik awal maupun akhir untuk menunjukkan kemajuan proyek. Jadi durasi itu ada durasi dari mulainya sampai dengan berakhirnya suatu pekerjaan. Dan tingkat kedetailan dari tugas itu tergantung dari ukuran dan kesulitan proyek serta penjadwalan spesifik dan prosedur akuntansi atau prosedur
ini laporan ya, laporan yang akan digunakan. Kemudian definisi tugas menjadi dasar penjadwalan untuk mengkomunikasikan rencana pembangunan dan pengawasan konstruksi. Nah, ini adalah contoh dari aktivitas-aktivitas dalam proyek. Ada aktivitas A sampai dengan I. Nah, di sini keterangan ini adalah apa saja aktivitas-aktivitas yang ada dalam proyek. Kemudian predecessor ini adalah kegiatan pendahulu dari sebuah pekerjaan. Misalkan pembersihan lokasi ini tidak mempunyai kegiatan pendahulu, dapat langsung dikerjakan pada start ya. Kemudian pembersihan proyek juga seperti itu. Nah, pengerjaan penggalian ini adalah predecessornya ini adalah A, di mana pekerjaan penggalian ini harus dilakukan setelah pekerjaan pembersihan lokasi diselesaikan. Nah, untuk beberapa macam tadi diagram balok kita tentu sudah mengenal ya. Diagram balok ini informasinya sederhana dan dapat melukiskan informasi dari waktu dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah proyek ya. Nah, ini kalau ini adalah kita bisa lihat ini adalah diagram batang. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang kurva S ya. Ini adalah kurva S. Nah, jadi ini gambar ini menggabungkan antara diagram batang dan kurva S. Karena dalam diagram batang tentu nanti akan dihasilkan ya bobot dalam setiap bulan. Kalau di sini kita lihat bulan, kemudian dibuatlah kurva S untuk dapat menentukan atau supaya bisa melihat ya, kurva S fungsinya itu adalah untuk melihat apakah pekerjaan atau aktivitas-aktivitas atau progres dari pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan atau mengalami percepatan. Misalkan di sini ya, kalau di sini kita lihat S ini adalah kurva S yang rencana. Dan di sini adalah kurva S realisasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kurva S pelaksanaan atau actual atau realisasi dari pekerjaan itu melampaui dari rencana. Artinya dia lebih cepat pekerjaan itu dapat diselesaikan dibandingkan jadwal rencana yang sudah disusun. Jadi dia mengalami percepatan dari rencana. Nah, dalam bar chart itu, dalam bar chart dan pembuatan laporan untuk memonitoring dalam pembuatan laporan itu dapat dibuat ya berbagai variasi. Di sini kita bisa lihat ada bar chart yang disertai dengan kalau yang ini kita bisa melihat rencana dan actual pekerjaannya itu atau realisasinya itu dari kurva S. Sedangkan kalau ini adalah murni dari diagram balok yang menunjukkan juga actual progress atau pekerjaan realisasinya ya. Di sini bisa kita lihat di sini ada schedule. Schedule-nya ini adalah ditentukan sampai dengan Juni. Nah, untuk reporting date ini adalah waktu ketika dilakukan kegiatan monitoring atau kegiatan pelaporan ya. Di sini bisa kita lihat ketika actual time-nya ini bisa kita lihat ini adalah progres dari pekerjaannya. Nah, kalau yang ini menandakan bahwa actual time-nya ini atau realisasinya itu melebihi dari jadwal yang sudah ditetapkan ya. Schedule-nya ini sampai dengan akhir Juni, tetapi actual time-nya itu bisa sampai Juli lebih ya. Nah, ini adalah jika menggunakan diagram
batang murni ya, yang dia bisa dimodifikasi atau penerapannya untuk membuat laporan monitoring atau laporan progres pekerjaan. Nah, ini juga sama ya, ini adalah modifikasi. Nah, kalau yang ini dibuat seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini. Nah, ini adalah actual progress-nya, dia melebihi dari schedule yang sudah ditetapkan yaitu akhir Juni. Nah, dia mengalami schedule extension. Nah, ini adalah actual progress atau realisasi dari pekerjaan. Atau dibuat variasi seperti ini diagram baloknya. Jadi ini adalah schedule, sedangkan ini adalah actual progress. Nah, kemarin kita sudah, yang kedua adalah kurva S atau Hanum curve atau S curve. Kita kemarin sudah mempelajari ya, sudah saya kirim videonya tentang kurva S. Nanti di akhir pembelajaran tentang metode penjadwalan akan saya berikan tugas terkait dengan penjadwalan ya. Berbagai metode penjadwalan. Mungkin nanti kurva S dan CPM saja ya. Nah, ini kurva S ini tadi yang sudah kita bahas ya tadi ya. Ini adalah waktu penyelesaian dan ini adalah kemajuan dari penyelesaian. Kemarin sudah kita bahas. Nah, selesainya adalah di waktu yang sudah direncanakan. Apakah ini adalah adalah rencana dari pelaksanaan, rencana dari penjadwalan dari pekerjaan. Kurva S itu digunakan sebagai pengarahan penilaian atas progres pekerjaan. Kemudian pada permulaan menunjukkan progres yang sangat kecil, maka rencana juga harus realistis sesuai dengan kemampuan dan kondisi persiapan pekerjaan. Nah, memang secara kurva itu memang ketika di awal memang pekerjaan itu kurvanya ini masih landai ya. Ketika di tengah-tengah atau ketika sudah beberapa waktu, karena di awal ini kan masih persiapan, kemudian tadi ada kemampuan kondisi dari persiapan pekerjaan tersebut, kemudian baru setelah beberapa waktu baru dia mengalami mengalami kurva yang curam seperti ini. Nah, ini adalah secara normal, kurva normal dari kurva S ya. Jadi di awal itu di awal ini masih landai, kemudian curam ketika di beberapa waktu atau di beberapa waktu dari awal. Nah, kurva S ini sangat membantu ya seorang perencana proyek. Suatu proyek umumnya dimulai dengan rencana program yang cukup kecil, landai tadi ya, lalu meningkat pada beberapa waktu kemudian. Dengan demikian, beberapa pekerjaan merupakan peak load atau bebannya itu sangat crowded yang harus dilaksanakan secara serentak. Kemudian Hanum Curve berguna untuk memberikan indikasi dan koreksi pertama pada jadwal yang kita buat. Nah, ini adalah beberapa variasi penerapan kurva S sebagai sarana laporan, monitoring, dan evaluasi. Di sini bisa kita lihat, ini adalah kurva S dari rencana ya. Rencana di mana selesainya itu di waktunya itu di sini ya. Kemudian ini menunjukkan dari progres atau progres pekerjaan ya, rencana aktual atau realisasi. Ini adalah
aktual dari pekerjaan realisasinya ya. Nah, ini adalah selisih ya, selisih dari antara progres rencana dan aktual. Jadi selisih antara rencana yang sudah dibuat. Di sini misalkan kita bisa lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 1, 2, 3, 3. Sekitar 30% di sini ya, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah mencapai 50% di waktu ini ya. Di sini ada waktu, di sini mungkin nanti di sini tidak dilihatkan. Misalkan di sini nanti ada Januari, Februari, Maret seperti itu ya. Nah, ini ketika rencananya dibuat 30%, tetapi ternyata progresnya atau realisasinya sudah berjalan sebesar 50%. Nah, ini progres lebih besar dari rencana yang sudah dibuat. Nah, progresnya itu ternyata atau realisasinya lebih besar sebanyak 20% ya. 20% atau lebih ya, lebih ini 20% lebih mengalami percepatan dibanding dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, ini waktunya, kemudian itu ya, jadi ini adalah selisih ya, selisih dari rencana yang sudah dibuat, percepatan yang sudah dilakukan pada minggu keberapa misalkan. Ini adalah tanggal penyelesaian akhir dari rencana, dan ini adalah schedule realisasi. Jadi ketika rencana sudah dibuat, kurva S ini dibuat selesainya pada waktu yang sekian, ini tanggal penyelesaiannya. Ternyata ketika dilakukan monitoring monitoring itu nanti ada laporan ya, ada laporan harian, ada laporan mingguan, kemudian ada laporan bulanan. Nah, dari laporan-laporan tersebut nanti dilakukan pembobotan lagi seperti yang sudah kita pelajari dalam tadi kurva S ya. Kemudian dilakukan penelitian ini ya marking ini, di mana ketika dilakukan kurva S dari progres atau dari realisasi, ternyata dia mengalami percepatan sehingga dia selesai pada waktu ini ya, tanggal penyelesaian akhir. Sehingga dia waktunya maju dari waktu rencana pelaksanaan. Nah, ini adalah percent estimate project time. Nah, ini sama juga ya dengan yang tadi. Nah, kalau yang ini ada modifikasi ya. Kalau yang ini tadi dia progresnya itu normal ya, mengalami percepatan secara umum dari kurva S yang sudah dibuat. Tetapi kalau yang ini kita bisa lihat ini adalah plan progresnya ini ya. Plan progress ini adalah rencana yang sudah jadwal yang atau kurva S yang sudah dibuat. Nah, yang actualnya ini dia mengalami percepatan, tetapi pada saat ketika sudah 60% waktunya ya, dia mengalami keterlambatan ya. Nah, ini sehingga waktu yang dibutuhkan mengalami keterlambatan. Nah, ini harus dilakukan percepatan ya, seperti itu sehingga kalau dalam ini kan kurva S ini kan sudah menunjuk atau alat monitoring yang paling mudah ya sebenarnya untuk melihat dari progres pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, di sini ketika sudah mengalami keterlambatan, nah itu nanti bisa dilakukan usaha-usaha untuk
percepatan dari pekerjaan yang ada, sehingga nanti keterlambatan atau bahkan keterlambatannya tidak terlalu parah, atau bahkan dia bisa dilakukan percepatan sehingga dia sesuai dengan rencana yang sudah dibuat awal atau plan progresnya. Dengan mengevaluasi kemajuan ini penting bahwa kegiatan itu memiliki float atau kelonggaran penjadwalan. Nah, ini nanti akan bisa dilihat ketika kita membuat critical path method ya, atau metode lintasan kritis, di mana nanti akan bisa dilihat bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu itu akan masuk pada jalur kritis yang akan menyebabkan keterlambatan proyek, sehingga ketika terjadi keterlambatan seperti ini, maka biasanya yang akan didahulukan itu adalah jalur-jalur atau pekerjaan-pekerjaan dalam jalur lintasan kritis, di mana yang akan menyebabkan keterlambatan proyek secara ya akan mengalami keterlambatan proyek ya. Kalau yang tidak masuk dalam jalur lintasan kritis, dia memiliki float atau ya kelonggaran ya antara waktu tercepat dan waktu terlama dari penyelesaian pekerjaan. Nah, ini secara khusus keterlambatan dalam penyelesaian yang direncanakan pada waktu T dapat diredam dalam kegiatan float sehingga tidak menyebabkan keterlambatan proyek. Jadi untuk lintasan kritis itu memang tidak boleh mengalami keterlambatan. Kalaupun dia mengalami keterlambatan, dia harus difokuskan pada lintasan kritis terlebih dahulu ya. Sedangkan dalam kegiatan yang tidak masuk lintasan kritis, dia masih bisa diselesaikan secara maksimal dalam jangka waktu kegiatan awal atau kegiatan tercepat sampai dengan kegiatan terlambat, waktu tercepat dan waktu terlambat. Nah, nanti kita akan melihat dalam CPM itu bagaimana float itu ya, atau bagaimana kita melihat ada waktu tercepat dalam penyelesaian pekerjaan maupun waktu terlambat dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, ini adalah ini adalah plan-nya, kemudian di sini dia mengalami keterlambatan, kemudian dia mengalami percepatan. Nah, di sini keterlambatan lagi. Jadi kurva S ini akan menunjukkan secara real pelaksanaan pekerjaan atau realisasi dari pekerjaan yang ada. Nah, ini adalah progress schedule early schedule memakai EET. Jadi ini adalah dalam sebuah aktivitas tadi yang sudah dibuat, ada early dan ada late schedule, ada waktu tercepat dalam penyelesaian sebuah proyek dan ada waktu terlambat. Jadi ada jangka waktu yang diberikan pada sebuah pekerjaan di mana dia akan bisa dilakukan bisa dilakukan percepatan dalam masa early dan late tadi ya, dalam masa waktu tercepat dan waktu terlambat atau waktu penyelesaian terlambat dari suatu aktivitas tertentu. Nah, dalam pekerjaan kurva S ini tadi ya, dalam kurva S tadi contohnya dalam satu pekerjaan ya, misalkan ada pekerjaan pondasi dilaksanakan 30 hari ya, 30 hari. Nah, itu 30 hari tersebut early schedule-nya bisa misalkan ke hari 15 hari ya. 15 hari waktu tercepatnya. Nah, terlambatnya itu adalah
30 hari. Tetapi dia tetap dibuat progres ini ya di akhir ini. Nah, ini nanti dia makanya ada beberapa kegiatan yang dia bisa overlap seperti itu. Tetapi ini untuk yang mempunyai lintasan normal ya, bukan yang masuk dalam lintasan kritis. Kalau yang lintasan kritis dia tidak mempunyai early schedule dan late schedule, tapi dia harus dikerjakan waktu itu juga. Dia tidak mempunyai jarak waktu ya. Jadi dia harus dikerjakan pada sesuai dengan schedule-nya. Karena kalau dia dilaksanakan terlambat sesuai dengan schedule, maka dia atau waktu yang diberikan itu maka dia akan mengalami keterlambatan proyek tersebut. Akan dinamakan lintasan kritis ya. Proyek selesai 40%. Nah, ini tidak bisa ini 40% ya. Setelah 8 hari untuk 9 aktivitas. Nah, dalam kasus ini proyek selesai di awal dari jadwal. Ini memang ini ya, yang ini ya 40%. Nah, ini berarti sudah mengalami percepatan dari yang proyeksi rencana ini ya, yang di tengah ini yang proyeksinya. Jadi itu tadi ya. Ini yang early, ini yang late. Nah, ini yang realisasi ya. Jadi ini menandakan kurva S di mana dia diberikan juga early start schedule dan late start schedule. Kalau yang ini adalah yang realisasinya ya. Sama ya itu tadi. Nah, ini juga ini adalah yang rencana, kemudian yang ini adalah yang actual. Oh, ini yang actual. Yang ini adalah rencana. Nah, ini yang sudah dilaksanakan sudah sekitar 45% ya, 45%. Nah, ini adalah forecast atau perkiraan penyelesaian dari pekerjaan itu. Nah, untuk forecast itu nanti ketika sudah diketahui actual expenditure ini, maka forecast ini dilakukan nanti bisa dilakukan forecast-nya itu dengan menggunakan EVM bisa ya, EVM on value method bisa seperti itu nanti ya. Nah, ini adalah diagram garis yang merupakan salah satu metode penjadwalan untuk pekerjaan aktivitas-aktivitas yang ada dalam sebuah pekerjaan ya, pekerjaan konstruksi, di mana di sini ada waktu-waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. Nah, ini adalah yang titik-titik ini adalah penandanya, jadi dia itu merupakan waktu yang sudah ditetapkan atau waktu penyelesaian ya dari pekerjaan tersebut. Misalkan ini ada acuan itu sampai dengan 1,5 minggu sudah selesai ya 100%. Kemudian beton ini pada minggu ketiga dia sudah selesai 100%. Untuk cor beton ini sampai minggu ke-4,5 ya. Kemudian ini adalah pekerjaan. Nah, ini daerah kritis tergantung umur beton. Jadi ini untuk cor beton ini nanti untuk penyelesaiannya itu juga tergantung dari umur dari beton ya. Nah, ini kalau produktivitasnya makin rendah, kalau kita lihat dari sini ini masih stabil ya, sama ya. Tetapi kalau dia semakin rendah, makin
makin landai seperti ini, maka dia akan semakin rendah produktivitasnya karena makin lama ya. Kalau dia makin curam, dia makin produktivitasnya makin tinggi. Nah, ini yang ini adalah milestone ya, milestone penanda tonggak atau patokan di mana dia merupakan patokan dari penyelesaian pekerjaan yang ada dalam diagram garis tersebut. Jadi ini ada yang bisa dilakukan dalam satu waktu ya, misalkan ini ada 2 pekerjaan yang sama-sama dimulai dari 0 ya, dari waktu 0, kemudian dia itu pekerjaan 2 itu harus lebih lambat dari pekerjaan 1 kalau lebih dulu dinamakan overlapping spelling. Jadi ini pekerjaan 1 dilakukan sampai minggu sekian dan pekerjaan 2 sekian. Kalau dia lebih cepat yang pekerjaan 2 maka dinamakan overlapping. Jadi untuk diagram garisnya ya. Nah, untuk yang ini pekerjaan 1 selesai baru pekerjaan 2 dimulai. Ini dinamakan finish start. Jadi finish start atau FS ini adalah pekerjaan di mana pekerjaan 2 dilaksanakan ketika pekerjaan 1 sudah finish. Ya. Ini adalah diagram garis. Nah, ini adalah diagram panah atau arrow diagram method atau ADM. Ini ada port dan CPM. Port ini adalah sama, dia merupakan critical path method, tetapi dia port ini dipengaruhi oleh probabilitas ya. Jadi ini nanti dipengaruhi oleh resiko ya, probabilitas ya. Nah, ini sedangkan CPM ini yang kondisi normal ya. Tapi untuk yang port ini dilakukan ketika atau dibuat metode penjadwalan atau metode diagram port ini dilakukan ketika pekerjaan itu biasanya sangat riskan, resikonya sangat tinggi ya. Resikonya sangat tinggi itu biasanya dia harus dilakukan diagram atau harus digambar diagram portnya supaya dia itu mengakomodasi resiko-resiko atau probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suatu proyek ketika dia itu resikonya sangat tinggi. Misalkan dia tergantung oleh cuaca dan sebagainya, itu nanti akan dilakukan diagram atau dibuatlah diagram port. Yang CPM ini dibuat diagram CPM ini yang critical path method ini pada kondisi normal ya, tidak mengandung probabilitas. Nah, ini adalah anak panah menggunakan hubungan antara aktivitas yang tergantung dari aktivitas sebelumnya. Nanti untuk yang CPM kita akan mempelajari di video selanjutnya. Akan saya share untuk pembuatan atau bagaimana cara membuat CPM atau critical path method. Ya, ini besok akan. Nah, ini adalah merupakan ya tadi port ini ya pada proyek dengan waktu yang sulit diprediksi karena adanya resiko yang sangat tinggi ya, atau resiko-resiko yang sangat resiko yang banyak ya, ada cuaca yang buruk misalkan, kemudian ada force major bisa pada lain sebagainya. Nah, untuk yang CPM ini digunakan pada waktu yang dianggap sudah diketahui. Ini dinamakan dengan penjadwalan lintasan kritis. Nanti kita akan pelajari. Nah, untuk yang kenapa dinamakan critical path method ini metode lintasan kritis. Jadi karena CPM ini bisa memperlihatkan mana lintasan-lintasan atau aktivitas-aktivitas yang harus tepat waktu on time karena dia berada dalam jalur kritis. Karena dia ketika dia tidak on time
maka dia akan mempengaruhi schedule atau waktu penyelesaian dari suatu proyek tersebut. Nah, itu ya. Besok kita akan secara khusus untuk pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang CPM. Nah, untuk metode penjadwalan sementara saya akhiri sampai penjelasan tentang diagram panah ini tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.